Baiklah, pada saat ini kami akan melakukan presentasi atau live demo terkait tugas topik satu di mata kuliah praktikum keamanan cyber. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Awalnya dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Hendrinov KMP dengan NIM 2202110600157. Berikutnya teman saya, silakan. Nama saya Jonathan Billy Pesak dengan NIM 22021106064. Teman saya Saya berikutnya. Yogi Aditya dengan NIM saya Yogi Aditya dengan NIM 220211106199. Oke, baik. Kita langsung saja, kita mulaikan materi kita. Kita akan masuk pada lab pertama di sini, installing the CyberOps Workstation Virtual Machine. Untuk bagian pertama ini di part satu dan berikutnya akan dibawakan oleh teman saya terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke, baik. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mempersiapkan komputer pribadi untuk virtualisasi. Kemudian yang kedua itu mengimpor mesin virtual ke dalam inventory VirtualBox. Eh, jadi yang pertama itu kita mengunduh dan menginstal VirtualBox di link yang sudah diterapkan di situ. Kemudian setelah kita klik, dia akan mengarah ke Oracle VirtualBox. Kemudian setelah di website, kita bisa mengklik download. Oke, jika sudah di-download, mungkin filenya sudah ada. Oke, jadi sepertinya eh, VirtualBox-nya sudah terinstall di sini. Jadi dapat dilihat di layar, VirtualBox sudah terinstall. Jadi untuk yang kedua ini mengunduh file image mesin virtual. Jadi file image mesin virtual yang digunakan dalam lab ini telah dikemas menjadi format OVA atau uh, Open Virtual Format Appliance. Dan di sini juga sudah terdownload file CyberOps. Oke, kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut pada part 2 untuk mengimport file yang telah di-download. Un- Yang pertama itu open VirtualBox, lalu klik file dan cari file yang telah di-download tadi. Untuk kali ini kita akan memakai CyberOps. Tekan open. Next. Lalu ini tinggal, oh ini untuk networknya diganti menggunakan NAT network adapter. Oke, lanjut finish. Oke, jadi ini sementara proses importing CyberOps-nya. Oke, baik. Jadi CyberOps-nya telah berhasil diimport. Tapi sebelum itu, sebelum dibuka, pastikan networknya sudah diganti. Kita buka dulu setting networknya. Sudah diganti menjadi NAT. Oke, baik. Di close. Lalu kita start. Oke, ini
CyberOps-nya telah sedang membooting. Kita tunggu proses bootingnya selesai. Nah, ini masuk pada menu menu login. Di sini sesuai yang ada di modulnya, yaitu passwordnya CyberOps. Kita masukkan password sebagai CyberOps. Login. Oke, jadi ini telah masuk pada desktop pada CyberOps. Jadi kita bisa melihat di desktop CyberOps bisa melihat ada aplikasi file system sama terminal application, file system, lalu ada home, lalu ada pada bagian menu ada terminal, ada search, dan ada file manager. Oke, jadi eh, kita buka pada bagian application yang ada pada bagian atas, kiri atas. Nah, jadi kita bisa melihat ada sistem dan aplikasi di sini, ada run program, terminal emulator, file manager. Nah, contoh kita untuk membuka Wireshark pada bagian CyberOps. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang ada pada eh, list application di CyberOps menu. Oke, baik. Oke, kita close dulu dan kita buka terminal emulator. Nah, jadi sini kita akan mengecek IP address dengan mengetik IP spasi address. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa IP yang ada pada VirtualBox ini yaitu 10.0.2.15. Jadi kita sudah dapat melihat sudah terdapat IP pada CyberOps kita. Nah, lalu berikutnya buka web browser. Nah, jadi contoh di sini kita akan membuka google.com. www.google.com. Nah, jadi di sini telah berhasil terkonek dengan internet secara baik. Lalu berikut close. Berikut step 4 kita akan shutdown VM-nya. Jika menggunakan VM maka gunakan terminal, tapi karena kita menggunakan VirtualBox jadi langsung shutdown saja. Oke, baik, sekian. Itu adalah pengenalan tentang eh, CyberOps pada VirtualBox. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sekian dari teman saya tadi. Saya akan menambahkan sedikit di sini ada bagian reflection ditanyakan.
terkait what are the advantage and disadvantage of using a virtual machine. Jadi apa keuntungan dan kekurangan dari penggunaan virtual machine di sini dijelaskan singkat saja. Virtual machine itu menawarkan fleksibilitas dengan memungkinkan berbagai sistem operasi yang dapat berjalan pada satu perangkat. Seperti di contohnya tadi, teman saya telah melakukan instalasi CyberOps dan di sini telah dilakukan juga instalasi Linux Black Arts dan Ubuntu Server. VM juga mengurangi biaya perangkat keras dan mendukung pengujian software dengan isolasi yang baik. Namun keterbatasannya ialah seperti kinerja lebih lambat dibandingkan mesin fisik dan konsumsi sumber daya yang tinggi, serta konfigurasi dan kompabilitas perangkat keras yang bisa rumit. Oke, sekian kita akan lanjut ke lab berikut, yakni Cyber Security Case Study. Case Studies. Kita lanjut di dalam studi kasus. Pada studi kasus pertama, di sini kita diberikan suatu skenario. Di sini dijelaskan eh, pemerintah, eh, lembag bisnis ataupun pengguna individual yang sudah meningkat bisa menjadi target dari serangan cyber attack, dari serangan cyber. Dan di sini eh, para pakar memprediksi bahwa serangan-serangan ini akan semakin meningkat di masa depan. Jadi pendidikan tentang keamanan cyber itu merupakan suatu prioritas yang ada di internasional dan terkait juga tentang eh, insiden yang meningkat yang menyebabkan ketakutan akan suatu serangan dan ancaman global, terutama pada ekonomi global. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa kita pada tugas satu ini akan mencari tentang kasus dari serangan cyber. Kelompok kami mengambil tentang Sony Picture Entertainment. Dan di sini dijelaskan kita harus mencari di web browser dan kelompok kami sudah melakukan pencarian dan mempelajari tentang serangan dan insiden yang terjadi pada Sony Entertainment. Oke, di sini hasil analisis kami dari kasus tersebut ialah siapa yang menjadi korban dari serangan. Korban utama adalah perusahaan Sony Pictures Entertainment yang merupakan sebuah studio film besar yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan yang memiliki 47.000 karyawan. Oke, yang berikut dilanjutkan tentang teknologi dan tools yang digunakan di dalam serangan ini ialah para peretas menggunakan malware canggih yang dirancang untuk dapat mengekstrak informasi dan merusak sistem. Di sini dijelaskan menurut dari salah satu badan terkait hal tersebut dijelaskan tentang bahwa malware ini dapat memungkinkan peretas memantau aktivitas jaringan secara diam-diam dan juga terpasang pintu belakang atau backdoor yang memberikan akses tidak sah ke sistem yang telah disusupi. Memungkinkan peretas untuk dapat mengendalikan sistem dari jarak jauh, yakni dapat melakukan remote ke sistem tersebut. Oke, di sini ada alat proxy untuk menyembunyikan jejak, mengalihkan lalu lintas jaringan melalui server lain, sehingga hal tersebut dapat menyulitkan untuk melacak sumber serangan, asal dari sumber serangan. Kemudian ada alat perusak hard drive untuk menghapus atau merusak data pada hard drive, membuat sistem tidak dapat beroperasi. Selanjutnya adalah eh, alat pembersih atau alat penghilang jejak yang menghapus jejak serangan dengan membersihkan log dan bukti lain dari sistem yang telah disusupi. Nah, dari serangan tersebut, apa yang menjadi apa yang terjadi pada jaringan atau kapan serangan tersebut terjadi? Bila dilansir di sini, serangan tersebut ditemukan pada tanggal 24 November 2014 ketika karyawan Sony tersebut mendapati komputer mereka telah disusupi oleh malware. Kemudian investigasi menunjukkan bahwa peretas telah memiliki akses ke jaringan tersebut setidaknya selama 2 bulan sebelum temuan ini.
yang selama itu mereka mengekstrak file-file penting. Jadi file-file tersebut mereka sudah ekstrak dan mereka sudah akses, yakni selama 2 bulan sebelum temuan tersebut. Nah, apa yang menjadi target dari serangan ini? Serangan ini menargetkan jaringan komputer yang dapat mengakibatkan banyak komputer tidak dapat digunakan lagi. Gangguan ini memengaruhi berbagai sistem di dalam perusahaan sehingga menghambat operasional perusahaan tersebut. Nah, apa motif dari penyerang di dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai dalam serangan ini? Nah, dari apa yang telah kami pelajari dan kami baca di dalam eh, sumber atau referensi dari kasus tersebut atau insiden tersebut, dijelaskan bahwa para penyerang menuntut Sony Entertainment untuk menarik suatu film yakni yang berjudul The Interview, sebuah komedi ya, politik yang menggambarkan rencana pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Mereka mengancam akan melakukan serangan teroris di bioskop-bioskop yang akan menayangkan film tersebut dengan tujuan untuk mencegah perilisannya. Nah, apa yang merupakan hasil dari serangan ini? Apa yang dihasilkan dari serangan ini? Hasil dari serangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerang dapat membocorkan sejumlah besar data sensitif, termasuk informasi pribadi karyawan dan keluarga mereka, email internal, dan dokumen rahasia. Bahkan film yang belum dirilis tersebut, itu bocor. Dan juga ada catatan keuangan. Berikutnya, kerusakan sistem. Malware ini menyebabkan kerusakan yang signifikan pada komputer Sony yang memerlukan upaya pemulihan yang ekstensif. Selanjutnya, kerusakan juga merusak reputasi dari perusahaan Sony Entertainment tersebut, yang mana eh, bisa dibilang bahwa keamanan pada sistem di dalam perusahaan Sony Entertainment tersebut sangat sangat bisa disusupi oleh threat actor. Dan berikutnya ada kerugian finansial. Sony menanggung kerugian yang besar terkait pemulihan data dan peningkatan keamanan yang dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah film tersebut awalnya dibatalkan, tapi kemudian dirilis dalam penayangan teater terbatas dan online. Oke, kita lanjut ke lab berikut, yakni Learning the Details of Attacks. Jadi kita akan belajar terkait detail dari suatu serangan. Kita lanjutkan di sini dalam skenario, kita bacakan. Di sini, the Internet of Things (IoT) consists of disconnected devices that are connecting every aspect of our lives, including our homes, office, cars, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kita langsung ke kesimpulannya saja. Di sini dijelaskan IoT devices are particularly vulnerable. Jadi, device IoT itu sebagian itu sangat rentan terhadap ancaman keamanan karena keamanan tersebut itu merupakan suatu suatu hal yang sangat 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 menjadi suatu pertimbangan dalam desain dari produk IoT. Juga IoT device itu sering mengalami unpatched atau suatu keamanan yang tidak di patching atau tidak ditambal, yakni dalam sistem operasi atau perangkat lunak lainnya. Kita lanjutkan. Di sini dari research tersebut kita harus memilih IoT, kerentanan pada IoT dan menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Kita lanjut saja. Pada langkah pertama ditanyakan what is the vulnerability? Apa itu kerentanan? Kerentanan yang sering terjadi ialah pada perangkat IoT merupakan kelemahan autentikasi dan enkripsi. Nah, eh, kelemahan tersebut itu terjadi karena penggunaan kata sandi default yang dapat mudah ditebak dengan menggunakan serangan brute force atau dictionary attack. Jadi di mana penyerang itu melakukan tebakan
menggunakan algoritma tertentu untuk menebak semua kombinasi dari setiap karakter yang digunakan, dan juga eh, hal tersebut itu merupakan kelalaian dari pengguna karena tidak melakukan pengubahan kata sandi. Nah, hal ini juga merupakan hal yang hal yang penting. Tetapi selain itu ada bagian di mana protokol komunikasi itu tidak terenkripsi dengan baik, yang dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses perangkat secara tidak sah, karena penyerang itu dapat eh, memata-matai setiap lalu lintas di jaringan. Oke, kita lanjut di langkah kedua. Who might exploit it? Siapa yang dapat eh, melakukan exploit atau eksploitasi dengan memanfaatkan kerentanan-kerentanan yang ada? Di sini telah dijabarkan tiga, yakni yang pertama penyerang atau hacker, yakni penyerang dapat melakukan eksploitasi kerentanan untuk mengakses perangkat IoT. Hal apa yang penyerang lakukan ialah memantau aktivitas pengguna, seperti contoh pengguna melakukan aktivitas di media sosial atau mungkin melakukan aktivitas membuka website-website tertentu, hal tersebut dapat diketahui oleh penyerang. Dan hal yang lebih berbahaya lagi, bahkan penyerang dapat mengambil alih kendali dari perangkat tersebut. Oke, yang bagian kedua ialah penjahat cyber. Eh, intinya dari tiga ini itu semuanya sama, yakni threat actor, aktor yang dapat membuat ancaman. Nah, yang terakhir adalah di sini orang yang ingin mencoba-coba atau ingin belajar-belajar terkait hacking dan lain-lain. Yakni disebut di sini script kiddie karena hanya dapat menggunakan alat yang telah ada dan melakukan eksploitasi terhadap perangkat IoT yang rentan. Nah, di bagian ketiga kita lanjut di langkah ketiga di sini ditanyakan eh mengapa kerentanan itu eksis atau ada? Nah, di sini diberikan tiga jawaban, tiga poin jawaban, yakni yang pertama desain yang buruk. Banyak produsen perangkat IoT itu lebih fokus pada fungsionalitas sistem dan meminimalisir biaya produksi, sehingga mereka itu mengabaikan aspek keamanan. Nah, selanjutnya eh, pengguna itu tidak sadar dengan aspek keamanan, yakni mereka tidak mengubah kata sandi default atau mereka juga merupakan orang yang awam. Makanya pentingnya kesadaran keamanan. Kita lanjut ke langkah keempat. What could be done to limit the vulnerability? Apa yang harus kita lakukan untuk membatasi kerentanan atau kita dapat mengurangi resiko dari serangan? Di sini dikatakan yang pertama diberikan saran mengubah kata sandi default. Jadi kita harus melakukan perubahan kata sandi karena kata sandi default itu banyak bocor di internet sehingga banyak diakses oleh orang-orang. Tidak terkecuali orang yang memiliki motivasi yang buruk untuk melakukan serangan. Dan berikutnya di sini ialah menggunakan enkripsi. Nah, ini penting. Produsen harus menerapkan protokol komunikasi yang dienkripsi seperti mengimplementasikan teknologi transport layer security di jaringan. Jadi jaringan itu pada trafficnya itu kita encrypt. Jadi tidak hanya merupakan suatu pesan yang lalu lalang yang tidak yang dapat dibaca, tetapi di sini kita mengenkripsi setiap pesan, setiap bit-bit pesan itu diencrypt menggunakan eh, ini transport layer security. Poin ketiga ialah harus dilakukan pembaruan berkala dari sistem. Jadi, produsen harus dapat menyediakan pembaruan keamanan rutin untuk perangkat IoT sehingga konsumen pun dapat melakukan upgrade sehingga keamanannya itu dapat semakin ditingkatkan. Dan terakhir ialah kesadaran pengguna. Edukasi kepada pengguna tentang pentingnya keamanan dan cara mengamankan dirinya. Oke, kita selesai yang terkait detail dari serangan. Di sini
Kita lanjut di lab berikut ialah kita akan memvisualisasikan tentang black hat. Oke, baik. Jadi di lab ini sebelumnya masuk kita review sedikit di bagian skenario. Pada 2016 terestimasi bahwa bisnis lini bisnis itu mengalami kerugian sekitar 400 miliar dolar Amerika eh, yang di yang terjadi karena kriminal cyber. Di sini jelaskan pemerintah, bisnis dan pengguna individu itu secara masif itu menjadi target dari serangan cyber dan menjadi korban utama dari insiden insiden keamanan cyber yang meningkat dan telah menjadi hal yang umum. Baik, pada lab ini kita akan membuat tiga tiga hipot- hipotesis dari penyerang cyber dengan di sini dijelaskan masing-masing terkait dengan suatu organisasi dan sebuah serangan, metode serangan untuk suatu organisasi dan bagaimana mencegah dan memitigasi serangan tersebut. Kita lanjutkan. Di sini yang pertama kita lanjutkan di sini di skenario yang pertama di sini. Siapa yang menjadi seorang attacker atau penyerang? Di sini saya jelaskan seorang peretas yang memiliki kemampuan yang mumpuni, yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melakukan eksploitasi. Selanjutnya, organisasi apa yang menjadi asosiasi dari penyerang tersebut? Di sini saya umpamakan Shadow Byte, Shadow Byte Group, yang dikenal sering menargetkan perusahaan besar untuk memperoleh data rahasia guna keuntungan finansial dan persaingan industri. Selanjutnya, apa motif penyerang? Yakni mencari keuntungan finansial melalui pencurian data sensitif dan melakukan spionase korporat untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, kita lanjut. Metode apa yang digunakan dari serangan? Di sini saya ambil contoh saja SQL injection yang dimana memanfaatkan kelemahan pada validasi input di aplikasi web. Apa yang menjadi target dan kerentanan apa yang digunakan untuk menyerang suatu bisnis? Nah, yang menjadi sasaran utama ialah portal pelanggan pada situs e-commerce perusahaan besar. Dan kerentanan yang sering dimanfaatkan ialah di sini validasi input yang buruk, yakni di mana parameter di pencarian di situs itu tidak tersanitasi, yakni inputnya tidak tersanitasi dengan benar, yang di mana penyerang dapat memasukkan kode-kode berbahaya untuk dapat membuat suatu error dan melalui error tersebut itu penyerang dapat mendapatkan suatu akses ke dalam sistem. Nah, selanjutnya di sini penggunaan query yang tidak aman. Jadi query yang digunakan di dalam suatu sistem, contohnya website itu tidak aman atau query-query tersebut tidak divalidasi sehingga penyerang dapat menggunakan celah tersebut atau celah yang dimana karakter-karakter yang tidak tervalidasi tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh penyerang, di mana penyerang dapat memasukkan suatu perintah-perintah yang berbahaya sehingga eh, dari string-string tersebut secara langsung dengan menggunakan suatu statement yang sudah dipersiapkan, penyerang dapat memasuki celah tersebut ke dalam database. Nah, dampak dari serangan ialah apa? Penyerang dapat melakukan injeksi perintah seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk mengambil data dari database seperti informasi dan detail transaksi. Kita lanjutkan di sini. Bagaimana kita dapat mencegah serangan seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya dan mitigasi apa yang dapat kita lakukan. Nah, di sini saya sudah menuliskan 4 poin. Poin yang pertama yaitu kita menerapkan parameterized queries atau suatu statement yang sudah disiapkan sehingga input itu tidak langsung digabungkan ke dalam query SQL. Jadi kita membatasi setiap karakter atau string dan kita akan memvalidasi apakah benar yang diinputkan itu merupakan huruf. Nah, jadi kita akan menggunakan validasi-validasi seperti hal-hal tersebut. Nah, di sini juga di poin kedua lakukan validasi dan sanitasi input secara ketat. Itu seperti yang tadi. Oh, maaf sebelumnya yang pertama ini itu diterapkan pada URL. Jadi parameter itu parameter query itu di divalidkan pada URL. Nah, yang kedua ini itu pada bagian validasi input. Nah, pada poin ketiga, untuk melakukan pencegahan dan mitigasi, ialah kita harus menggunakan Web Application Firewall atau WAF untuk mendeteksi dan memblokir pola serangan SQL injection. Jadi, pada firewall tersebut sudah kita setting rule atau peraturan-peraturan yang dimana setiap paket yang lalu lalang atau request itu kita filter sehingga yang tidak aman itu dapat diblokir. Kita lanjutkan di bagian ketiga, skenario ketiga atau tugas ketiga sini apa tugas kedua atau skenario kedua, maaf di sini untuk indeksnya lupa diperbaiki. Siapa penyerang? Nah, di skenario kedua ini, penyerang adalah seorang hacker individu yang dikenal dengan nama Hantu. Ia terkenal karena jejak digitalnya yang sulit dilacak dan kemampuannya untuk menyusup ke jaringan yang terlindungi. Penyerang tergabung dalam kelompok yang disebut ransomware yang terdiri dari para kriminal cyber yang berbagi taktik dan alat serangan. Nah, apa yang menjadi motif dari penyerang? Penyerang mencari keuntungan finansial melalui pemerasan dengan menggunakan ransomware, yakni mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan agar data dapat didekripsi. Nah, metode yang digunakan pada serangan tersebut ialah penyerang menggunakan metode eksploitasi pada kerentanan RDP, yakni menyasar layanan remote desktop protokol yang belum diperbarui atau belum diupdate. Contohnya memanfaatkan BlueKeep pada eh, Common Vulnerability 2019 atau CVE 2019 dengan kode 0708. Nah, selanjutnya apa yang menjadi target dan kerentanan apa yang digunakan dalam eh, penyerangan ini? Yakni sistem perusahaan yang menggunakan layanan RDP untuk akses jarak jauh. Nah, kerentanan yang dimanfaatkan ialah sistem operasi yang rentan, yakni versi Windows yang belum di-patch dengan keamanan terbaru sehingga rentan terhadap lukip. Dan berikutnya ialah port RDP yang terbuka. RDP yang diakses dari internet tanpa pembatasan, yakni meningkatkan risiko serangan. Nah, untuk mencegah dan memitigasi hal tersebut ialah yang pertama, melakukan patching dan perbaruan sistem, menerapkan patch keamanan secara rutin pada sistem operasi dan aplikasi, membatasi akses RDP atau menonaktifkan dan atau membatasi akses RDP melalui VPN dan firewall untuk mengurangi eh, attack surface atau permukaan serangan. Selanjutnya, autentikasi multifaktor untuk akses jarak jauh dan melakukan pemantauan traffic jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kita lanjutkan pada skenario terakhir. Di sini saya mengambil penyerang yang merupakan salah satu dari pasukan intelijen yang didukung negara yang berfokus pada spionase cyber dan gangguan operasional. Nah, penyerang tersebut menargetkan perusahaan besar untuk mencuri
data rahasia, dan informasi strategis. Selanjutnya, apa motif dari penyerang? Penyerang melakukan espionase dengan mencuri data sensitif, mengganggu operasional bisnis, dan memperoleh keuntungan strategis bagi negara pendukungnya. Nah, metode yang digunakan itu apa? Di sini saya jelaskan eksploitasi zero day, yakni memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui atau yang belum di- diteliti pada sistem Enterprise Resource Planning pada ERP untuk mendapatkan hak akses lebih tinggi. Nah, berikutnya, apa yang menjadi target dan kerentanan apa yang dimanfaatkan dalam bisnis tersebut? Nah, di sini sistem ERP perusahaan besar yang mengelola data operasional dan keuangan. Nah, kerentanannya ialah celah zero day di modul autentikasi. Modul autentikasi ERP itu tidak melakukan validasi kredensial dengan benar karena konfigurasi kontrol akses yang lemah. Sehingga di sini dapat melakukan peningkatan atau privilege escalation atau eskalasi hak akses. Penyerang menggunakan permintaan yang dirancang khusus untuk manipulasi token sesi dan melewati mekanisme otorisasi sehingga mendapatkan akses administratif tanpa verifikasi sehingga penyerang tersebut dapat menyusup ke dalam sistem tanpa diketahui dengan memanfaatkan token sesi atau suatu mekanisme otorisasi yang lemah. Nah, bagaimana cara untuk mencegah dan memitigasi hal tersebut? Di sini sudah ada beberapa poin saya jelaskan. Yang pertama, manajemen patch. Terapkan pembaruan dan patch secara rutin untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, ialah melakukan audit dan pengujian keamanan, yakni seperti contoh penetration tester secara melakukan penetration testing secara berkala pada sistem ERP tersebut. Selanjutnya, prinsip least privilege, yakni hak akses yang dibatasi untuk pengguna sesuai dengan kebutuhan minimum. Berikutnya ialah jaringan yang tersegmentasi dan mengimplementasikan sistem deteksi untuk mencegah setiap aktivitas yang tidak biasa. Nah, yang bagian terakhir ialah review kode dan konfigurasi. Jadi, akan dilakukan review mendalam terhadap setiap kode dari aplikasi atau sistem tersebut dan mengecek setiap konfigurasi sistem untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dieksploitasi. Oke, baik. Di sini kita tiba di lab terakhir, yakni becoming a defender atau menjadi seorang eh, penjaga pertahanan. Di sini jelaskan eh, terkait profesional untuk mengevaluasi desain dan implementasi dan rencana keamanan untuk mengurangi resiko resiko yang akan terjadi. Oke, lanjut saja tidak berlama-lama, kita langsung ke langkah pertama atau sini. Tapi sebelumnya kita akan membaca note catatannya. Di sini kita menggunakan web browser untuk mencari terkait research keamanan dan isu yang yang terkait dengan hal tersebut. Lanjut, di sini ditanyakan using your favorite search engine conduct a search for the most popular. Jadi yang ada di sini ialah sertifikasi yang berkaitan dengan keamanan. Yakni yang pertama di sini saya tuliskan Certified Information System Security Professional atau CISSP. Kemudian Certified Information Security Manager atau CISM, CISM, Certified Information System Auditor, CISA, dan yang berikutnya CompTIA Security Plus dan CompTIA Cyber Security Analyst atau CISA Plus, Certified SOC Analyst atau CSA. Apa itu SOC? SOC itu merupakan Security Operation Center. Nah, kita lanjutkan di sini. Ambil 3 sertifikasi dari list di atas dan buatlah detail di bawah terkait sertifikasi, persyaratan sertifikasi dan pengetahuan yang didapat, vendor atau
apa itu neutral, number no banyaknya ujian untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, di sini yang pertama saya mengambil eh, CISSP atau CISEP. Di sini persyaratan ujian terdiri dari 100 sampai 150 pertanyaan dan berlangsung selama 3 jam untuk persyaratan ujian. Materi ujian mencakup 8 domain keamanan cyber, termasuk manajemen keamanan dan risiko, keamanan aset, arsitektur keamanan, dan lainnya. Persyaratan sertifikasi kandidat harus memiliki minimal 5 tahun pengalaman kerja berbayar di 2 atau lebih dari 8 domain. Nah, berikutnya kandidat dengan 4 tahun pengalaman dapat memperoleh gelar ESG atau Associate dan mendapatkan sertifikasi penuh setelah memenuhi pengalaman yang dibutuhkan. Nah, topik apa atau pengetahuan apa yang dapat diambil dari sertifikasi tersebut yaitu manajemen keamanan dan risiko, keamanan aset, arsitektur dan rekayasa keamanan, komunikasi dan keamanan jaringan, manajemen identitas dan akses atau IAM, penilaian dan pengujian keamanan, operasi keamanan, keamanan pengembangan perangkat lunak. Dan yang kedua di sini ada CompTIA Cyber Security Analyst atau CISA Plus. Jumlah ujian satu, persyaratan ujian terdiri dari 85 pertanyaan, pilihan ganda dan berbasis kinerja. Durasi ujian adalah 165 menit dan skor kelulusan adalah 750 dari skala 100 sampai 900. Persyaratan sertifikasi tidak ada persyaratan formal, tetapi CompTIA merekomendasikan memiliki sertifikasi CompTIA Security Plus atau setara, serta 3 sampai 4 tahun pengalaman di bidang keamanan cyber. Topik yang dicakup dalam sertifikasi tersebut ialah analisis ancaman dan kerentanan, pemantauan dan deteksi keamanan, respons dan pemulihan insiden, kepatuhan dan tata kelola keamanan, alat dan teknologi keamanan. Yang terakhir, Certified SOC Analyst atau CSA. Di sini jumlah ujian adalah satu, persyaratan ujian terdiri dari 100 pertanyaan pilihan ganda. Durasi ujian adalah 3 jam dan skor kelulusan adalah 70%. Persyaratan sertifikasi tidak ada persyaratan formal, tetapi SC Council merekomendasikan pemahaman dasar tentang keamanan cyber dan pengalaman kerja di bidang terkait. Topik yang dicakup ialah dasar-dasar SOC atau Security Operation Center, pemantauan keamanan dan analisis log, identifikasi dan analisis ancaman, respon insiden, alat dan teknologi SOC. Oke, yang kedua di sini investigate position available within cybersecurity. Jadi kita akan melakukan investigasi terkait posisi yang tersedia di bidang keamanan cyber. Di sini bagian A, berapa banyak eh, peker- eh, pekerjaan baru yang terdaftar yang diposting dalam 2 minggu terakhir hingga hari ini yang kami melakukan pada tanggal 9 Maret 2025 di Indeed.com mencantumkan 37 lowongan pekerjaan keamanan cyber yang diposting dalam 2 minggu terakhir. Berdasar di bagian B, untuk rata-rata gaji, di sini dijelaskan berdasarkan data terbaru dari sumber terpercaya. Berikut adalah rata-rata gaji cybersecurity di Amerika, yakni dari 120.000 sampai 150.000 US dollar per tahun. Oke, ini gaji entry level, mid level, senior adalah seperti berikut. Kita lanjut ke bagian C. Apa yang merupakan kualifikasi yang umum pada eh, pada pengangkatan suatu pegawai cyber security? Di sini syaratnya ialah gelar sarjana dalam ilmu komputer atau teknologi informasi, teknik informatika atau bidang terkait, pengalaman dengan protokol dan praktik keamanan jaringan, kemahiran dalam perangkat teknologi informasi dan teknologi keamanan cyber, keterampilan pemecahan masalah dan analisis yang kuat. Berikutnya di sini eh, sertifikasi apa yang dibutuhkan oleh industri untuk merekrut pegawai keamanan cyber. Di sini seperti yang sudah jelaskan tadi ada sertifikasi CISSP. Di sini ada C atau Certificate Ethical Hacking, CompTIA Security Plus, Certified Information Security Manager, Certified Information System Auditor atau CISA. Nah, di sini ditanyakan apakah ada sertifikasi
Dari yang kita telah list di atas yang terdapat di bagian D ini, ya jawabannya adalah ya ada, yakni yang ini, yang ini, yang ini, dan ini. Oke, berikutnya yang terakhir di sini kita menginvestigasi sumber daya online yang dapat mengizinkan kita untuk secara legal melakukan tes untuk menguji hacking kemampuan hacking kita. Nah, tools ini yang ada selain Google Gruyere untuk aplikasi web dan pertahanan ialah DVBA, BWAP, HackDecide, TryHackMe, HackTheBox, dan terakhir ialah sini Over the Wire. Oke, presentasi kami telah berakhir. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang telah dibuat di dalam presentasi kami karena kami juga masih belajar. Sekian dan terima kasih.